Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita bisa memasuki tahun 2022, hari yang kedua pada minggu ini. Saya seingat saya pada tahun yang lalu, tepat 1 tahun yang lalu, tanggal 3 Januari tahun 2021, saya telah menyampaikan satu bagian firman Tuhan juga buat kita semua mengenai tahun Rahmat Tuhan telah datang. Dan hari ini kita boleh melihat lagi satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 90. Mazmur 90 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 mengenai tahun baru, suatu harapan yang baru. Tadi kita nyanyi harapan ya. Ya, kita perlu memiliki satu harapan untuk menjalani tahun yang sementara kita jalani atau kita sudah melangkah di dalamnya. Ya, tidak gampang untuk kita menjalani hari-hari kita dengan tetap setia kepada Tuhan. Tapi saya percaya jika kita bersandar kepada Tuhan yang memiliki segala-galanya dan menciptakan dunia ini, bahkan diri kita akan menjadi kuat untuk kita menjalani tahun ini, bahkan kita akan menjalani dunia pelayanan kita, pekerjaan kita, studi kita, dan juga berbagai kegiatan yang kita lakukan, kita akan melewati bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya secara pribadi dan juga keluarga mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Dan juga pimpinan Majelis Sinode GMKS, kami juga menyampaikan selamat tahun baru buat kita semua. Biarlah dengan semangat yang baru kita menjalani tahun ini, biarlah dengan bersandar kepada Tuhan kita boleh berjalan. Dengan berpegang kepada firman Tuhan yang kita akan baca, kita renungkan bersama-sama. Mazmur 90 ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Kita coba membacakan beberapa ayat firman Tuhan ini bagi kita. Ya, karenanya 17 ayat ya. Sebenarnya saya hanya mau baca berapa ayat, tapi saya pikir kita harus membaca ayat firman Tuhan lebih banyak, lebih jelas bagi kita, karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan buat kita. Khotbah atau perenungan lain atau tafsiran lain merupakan tambahan atau memperjelas atau untuk memperjelas pikiran kita mengenai firman Tuhan yang kita baca. Sehingga kita harus baca dan kita harus betul-betul melihat kebenaran firman Tuhan yang ada. Mazmur 90, saya bacakan bagi kita, Bapak Ibu bisa melihat masing-masing di Alkitab atau di HP atau di layar HP masing-masing atau di komputer saudara. Doa Musa, abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Saudara, dua ayat ini luar biasa. Ayat pertama dikatakan semacam satu pengakuan dari Musa, engkaulah tempat perteduhan. Ayat 2 itu menjelaskan bagaimana Allah yang kekal itu. Sebelum gunung, sebelum dunia ada, Tuhan ada. Ayat 3, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ini mulai ayat 3 sampai dengan seterusnya itu berbicara bagaimana manusia yang ditempatkan di dalam bumi yang diciptakan dalam ayat yang kedua tadi. Ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ini tahun orang yang bersandar kepada umur panjang dan sebagainya, ini merupakan satu kesia-siaan. Karena ya firman Tuhan katakan, ya 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Ya itu berarti kita menjalani hidup ini bukan berapa lama kita hidup dalam dunia, tapi bagaimana kita memaknai hidup ini untuk menjalani hari-hari yang Tuhan beri. Ayat 5, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu.
Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Ayat 11 merupakan satu pertanyaan, dan kita harus menjawab pertanyaan ayat yang ke-11 ini. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ini siapakah ini berarti merupakan sesuatu yang ditujukan, atau satu pertanyaan ditujukan kepada kita semua atau pendengar semua, atau para pembaca Mazmur ini, ya dari Mazmur 90 ini. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ini merupakan, ayat ini mungkin menjadi satu pegangan atau satu kekuatan orang yang takut akan Tuhan, itu memiliki satu harapan yang kuat. Kita lanjutkan ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki tahun 2022, ada banyak pandangan mengenai tahun ini. Ya, baik pandangan dari dunia, dari orang-orang pintar, dari orang-orang yang ya boleh dikatakan mereka merasa diri pintar atau mengetahui banyak hal untuk meraih-raih apa yang akan terjadi di tahun 2022. Dalam kalender Tiongkok atau ya itu tahun ini adalah tahun macan air. Ya, tahun macan air orang mulai mereka-reka atau mulai menafsirkan apa yang akan terjadi berhubung dengan tahun macan air yang akan mulai tanggal 1 Februari yang akan datang. Itu kalender Tionghoa menghitung itu. Dan karena melihat bahwa ada macan air, maka dianggap bahwa orang ya tahun ini merupakan tahun kekuatan, tahun yang harapan, dan seperti kekuatan seperti macan atau seperti binatang macan itu, dia punya kekuatan untuk bisa menghadapi segala macam. Bahkan ia tidak takut terhadap apapun. Sehingga mereka menganggap bahwa tahun ini merupakan tahun kekuatan bagi orang-orang yang berjalan memasuki tahun 2022 ini. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang disampaikan oleh manusia, boleh-boleh saja, tetapi kita harus bersandar kepada firman Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dalam dunia ini, Dia yang memegang kendali dunia ini, bahkan diri kita, hidup kita ada di tangan Tuhan. Maka kita harus bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang tahun baru, ya tahun baru sebenarnya apanya yang baru? Apa yang baru di tahun yang baru? Kalau kita berbicara tentang tahun itu berbicara tentang sesuatu yang berubah atau seperti bertambah karena ada penambahan dari kalender. Kita hitung tahun 2021 masuk tahun 2022 dan seterusnya. Tahun terbentuk karena pembagian atau pembatasan dan rentetan waktu yang terus berjalan, di mana waktu dibentuk oleh saat, di mana saat tambah saat tambah saat menjadi satu rentetan waktu. Nah, itulah waktu, maka dihitung menjadi tahun. Maka kita sampai kepada tahun 2022.
Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang waktu, itu kita ya orang-orang teologi, ya, orang-orang yang belajar Alkitab atau belajar bahasa Yunani, kita mengenal dua macam waktu kronos dan waktu kairos. Yang tadi disebutkan rentetan waktu itu adalah satu waktu kronos yang berjalan terus, dan itu tanggal 1, kemudian kita ketemu tanggal 1 lagi, kita berjalan masuk hari Senin, kemudian kita akan bertemu hari Senin lagi, dan seperti tidak ada sesuatu yang baru. Tanggal 31 Desember dengan tanggal 1 Januari 2022, ya sepertinya sama saja. Tidak ada sesuatu yang baru. Tapi kita juga mengenal satu waktu yang dikenal waktu kairos. Kalau kita memasuki tahun 2022 dengan satu pandangan kairos, maka kita akan melihat segala kesempatan yang Tuhan berikan, bahwa segala waktu yang Tuhan berikan itu adalah waktu merupakan kemurahan Tuhan, merupakan kasih karunia Tuhan yang kita tidak boleh lewatkan satu waktu pun di mana kita tidak berada di hadapan Tuhan. Kita harus memandang itu sebagai waktu kairos yang mungkin lewat dan tidak akan kembali lagi. Sehingga kita harus mengisi waktu-waktu kita di tahun di waktu di mana kita berjalan ini dengan sesuatu yang berharga atau sesuatu yang bernilai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, apa yang baru? Kalau kita mempelajari Alkitab, saya tadi membuka kamus bahasa Yunani, dan saya juga mendengar orang-orang berbicara, kemudian saya melihat kamus bahasa Yunani. Sebenarnya kata baru itu bicara dalam bahasa Yunani ada dua kata yang berbicara itu. Yang pertama neos. Neos itu baru. Tapi baru dengan kualitas yang sama, ya seperti yang tadi kita sebutkan, satu rentetan waktu yang terus berjalan. Kita bisa menemukan atau mendapatkan sesuatu yang baru, nanti lama-lama itu sudah tidak baru lagi, kita menginginkan atau mencari lagi yang baru yang lain. Ya, itu seperti itu. Neos, sesuatu baru tetapi bukan memiliki kualitas yang sama, dan seperti tidak ada perubahan, dan akhirnya lama-lama membosankan manusia. Tapi ada kata baru dalam bahasa Yunani, kainos, baru dengan kualitas baru. Yang mungkin kalau kita lihat kepada waktu seperti waktu kairos. Sesuatu yang baru yang kita rasa memilikinya, dan hal itu sesuatu yang mengubah hidup kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, itu berbicara tentang hal yang baru itu, atau waktu di mana Tuhan melawat seorang, atau seperti seorang berjumpa dengan Tuhan, seorang merenungkan satu bagian firman Tuhan, dan firman itu mengubah hidupnya. Itulah sesuatu yang baru dalam pengertian kainos. Sesuatu yang baru yang memang membarui hidup kita terus-menerus. Mari kita masuk tahun 2022 dengan satu pembaruan yang terus-menerus diperbarui. Nah, saudara, hal pertama yang kita melihat dari Mazmur 90, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saudara, ini Mazmur ini ditulis oleh Musa, atau berbicara tentang bagaimana Musa mengungkapkan Mazmur ini yang ditulis oleh para penulis di dalam kitab Mazmur ini. Nah, Musa mengenal Allah melalui panggilan dan sejarah hidupnya. Kalau kita lihat sejarah hidup daripada Musa, kita bisa bagi dalam 3 bagian. Yang boleh saya tulis di layar ini, 40 kali 3. Hidup atau umur Musa 120 tahun, dan 40 tahun pertama itu masa dari lahir pembentukan di istana Firaun. Dia menjadi anak putri Firaun, dan dia boleh mendapat pendidikan dari kerajaan. Dan di situ ia dilengkapi dengan banyak hal. 40 tahun kedua, dia harus berada di padang gurun untuk menggembalakan kambing domba. Dilatih oleh Tuhan, belajar di padang gurun. Dia belajar 40 tahun sebelum ia melayani, sebelum ia dipakai Tuhan untuk melakukan tugas panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Jadi 40 tahun ini merupakan tahun bagaimana Tuhan mengajar dia menggembalakan domba-domba. Kemudian 40 tahun berikutnya baru Tuhan panggil dia untuk menggembalakan manusia. Jadi rupanya Musa menjadi gembala bagi umat pilihan Allah, memimpin umat pilihan Allah, tapi sebelumnya dia harus berhadapan dengan binatang. Mungkin inilah gembala yang paling baik.
Jadi kalau saudara mau menjadi gembala yang baik, mahasiswa atau hamba Tuhan, kalau kita mau menjadi gembala yang baik, mungkin kita harus pergi belajar sama binatang. Kita harus melihat orang bagaimana menggembalakan binatang itu, menjaga kawanan domba itu, bagaimana ia harus melihat menjaganya supaya tidak diterkam binatang buas. Ya, itulah kira-kira satu contoh dari kehidupan Musa. Nah, saudara, kepada siapa kita berharap? Kalau kita membaca Mazmur ini, mari kita memasuki tahun 2022 ini dengan satu harapan. Temanya itu adalah tahun baru, adalah suatu harapan yang baru. Harapan apa yang kita harus lakukan atau kita harus miliki dalam diri kita? Ayat pertama dan ayat yang kedua, kita harus berharap saja kepada Allah yang kekal. Ayat yang pertama, Tuhan, Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Ini artinya Allah itu adalah Allah yang kekal. Turun-temurun. Dari keturunan kepada keturunan. Dari generasi kepada generasi ada. Itu berarti ayat ini mengajar kita tidak boleh bersandar kepada sesuatu yang bersifat sementara. Tapi kita harus bersandar sepenuhnya kepada Allah yang kekal. Jangan berharap kepada gunung-gunung. Ayat 2 dikatakan, Tuhan Allah yang kekal dalam ayat yang pertama itu, dia ada sebelum gunung-gunung dilahirkan. Sebelum gunung-gunung dilahirkan itu Tuhan sudah ada. Tuhan tidak mau kita berharap bersandar kepada sesuatu kekuatan di dalam dunia ini. Ada orang yang Allahnya kepercayaannya kepada gunung. Ada bangsa yang kepercayaannya kepada gunung. Tapi gunung pun akan meletus. Jadi ya yang bersandar kepada gunung, Allahnya meletus, habis. Lenyap juga. Tuhan tidak mengajar kita untuk kita pergi untuk mencari berkat atau mencari kekayaan kepada gunung Kawi dan sebagainya. Tuhan mengajar kita pergi ke gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita harus datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan juga dalam ayat yang kedua dikatakan, jangan berharap kepada bumi ini, dunia. Jangan berharap kepada dunia ciptaan ini, bumi ini. Kita tidak perlu berharap kepada sesuatu yang ada dalam dunia ini, karena dunia ini pun akan ditunggangbalikan, akan hancur. Lalu kita kepada siapa kita berharap? Ayat yang pertama, hanya kepada saja kita dapat mendapatkan perteduhan, atau kita dapat mendapatkan ketenangan, atau kita mendapatkan harapan. Mazmur 42 ayat 5, 6 dan juga 43 ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Jadi Mazmur mengajak kita untuk kita tidak berharap kepada manusia atau bumi atau ciptaan dunia ini, apa yang terjadi dalam dunia, tapi kita berharap kepada Tuhan. Mazmur 130 ayat 7, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Mazmur 62 ayat 5, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Jadi hanya kepada Tuhan, hanya pada Allah saja kita mendapatkan harapan, ketenangan, kekuatan untuk kita bisa berjalan di tahun 2022. Yang berikut ayat 3 sampai ayat 11. Ayat-ayat dalam bagian ini mengajar kita atau mengingatkan kita supaya kita tidak bersandar atau jangan berharap kepada manusia dan ciptaannya yang sudah disebutkan di dalam ayat yang kedua. Dalam ayat yang ketiga, jangan berharap kepada debu tanah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Jangan bersandar berharap kepada manusia. Manusia itu debu tanah. Debu tanah yang juga akan gampang rusak, akan tinggalkan dunia ini, akan masuk kembali kepada tanah. Saudara, kalau kita lihat debu tanah, kita lihat, ingat kejadian pasal yang ketiga, bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Tuhan Allah datang kemudian menghukum manusia dengan 2 kata kutuk diberikan kepada hukuman kepada 3 pribadi ini, yaitu Adam, Hawa, dan juga iblis atau ular itu. Ada 2 kata kutuk yang disampaikan. Kata kutuk pertama disampaikan kepada ular.
terkutuklah engkau dari segala binatang hutan, engkau akan berjalan dengan perutmu, dan makananmu adalah debu tanah. Jadi, iblis dihukum makanannya adalah debu tanah. Manusia ini diciptakan dari debu tanah. Ya, Kejadian 2:7, manusia diciptakan dari debu tanah. Lalu iblis dihukum dengan disuruh makanannya debu tanah. Manusia adalah makanan iblis. Ngapain bersandar kepada manusia? Maka janganlah berharap kepada debu tanah. Ayat 4 dan ayat 10. Jangan berharap pada umur panjang. 1000 tahun sama dengan hari kemarin. Sama masa hidup kami hanya 70 tahun, ini kuat 80 tahun. Lebihnya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi firman Tuhan mengajar kita bukan menyandarkan diri berharap kepada manusia debu tanah ini, bahkan manusia umurnya hanya paling-paling dikatakan 70, 80 tahun, sudah itu dia berhadapan dengan penderitaan. Ya, kalau kita masih di bawah 70, ya mungkin masih ada kekuatan sedikit. Ya, bagi saudara yang mungkin masih muda, lebih punya kekuatan lagi. Tapi akan terus, kalau kita Tuhan beri kita umur panjang, kita akan mencapai 70-80. Lama-lama habis juga, hilang juga, mati juga. Tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Jangan berharap kepada ramalan. Itulah sebabnya tadi saya katakan, jangan kita bersandar kepada ramalan apa yang terjadi. Ya, orang mengatakan bahwa tahun 2022 nanti kiamat. Ramalan, itu namanya ramalan. Itu ramalan dari Jayabaya yang ya sangat tren orang melihat atau mendengar, dan mereka membahas berbicara di mana-mana. Ramalan Jayabaya dan juga ramalan satu lagi dari Vangelia Pandeva. Ini yang dikenal dengan Baba Vanga. Ini seorang dari Bulgaria. Orang ini sebenarnya buta sejak kecil. Kemudian dia sudah meninggal dari tahun 1996. Tapi ramalannya itu masih dipegang, kemudian dipercaya. Orang buta sejak lahir, ia ramal, kemudian dipercaya orang. Nah, ini lama-lama orang yang matanya melek belajar kepada orang buta. Ini juga menurut saya kita tidak diajar Tuhan untuk belajar kepada manusia, bersandar kepada manusia atau ramalan apapun. Nah, saudara, berdasarkan itu maka coba kita belajar dari kehidupan daripada kehidupan Salomo. Ya, Salomo punya kesimpulan hidup dua hal. Pertama dikatakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan manusia di bawah matahari adalah sia-sia. Artinya semua ciptaan yang ada di bawah matahari semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia, termasuk manusia di bawah matahari juga sia-sia, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang di bawah matahari ini, jika tidak dihubungkan kepada Allah yang kekal, maka hidup itu akan sia-sia. Jika kita mengalami berbagai berkat Tuhan, atau dikatakan orang kaya sekalipun, tapi tidak dihubungkan kekayaan itu kepada Allah yang kekal, itu akan sia-sia. Tapi jikalau hari ini saudara sakit, atau saudara lemah, saudara menderita, tetapi penderitaan, sakit, penyakit itu saudara hubungkan kepada Allah yang hidup, bahwa dengan kekuatan yang memberi bagi saudara, ketika saudara mengalami penderitaan, sakit, penyakit, lalu saudara seperti melihat lebih dekat dengan Tuhan, sepertinya penyakit itu menolong saudara untuk saudara melihat kemuliaan Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka saya katakan sakit itu tidak sia-sia, walaupun di bawah matahari, karena dihubungkan dengan Allah yang kekal. Segala sesuatu dihubungkan dengan kekekalan, itu tidak sia-sia. Maka kesimpulan Salomo, semua yang ada di bawah matahari itu sia-sia, kecuali yang tidak di bawah matahari. Hanya Allah yang ada di atas matahari, yang kekal selama-lamanya, itu tidak sia-sia. Kemudian kesimpulan yang kedua dari Salomo, akhir kata dari semua yang didengar adalah, atau ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi kesimpulan hidup dari Salomo adalah takut akan Tuhan. Ini adalah harapan kita, kekuatan kita, pegangan kita. Sehingga kita tidak boleh berpegang kepada hal apapun dalam dunia ini. Ayat 5 dan 6. Jangan berharap kepada mimpi dan juga rumput hasil bumi ini.
keberadaan manusia itu seperti mimpi dan rumput, tetapi walaupun keberadaan manusia seperti mimpi dan rumput, tetapi bukan secara kebetulan. Kita bukan secara kebetulan ada dalam dunia ini. Karena Efesus 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi dari dua ayat ini, ayat 4 dan ayat yang kelima, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum gunung-gunung itu lahir, sebelum bumi itu lahir, sebelum itu ada, Tuhan sudah punya rancangan atas hidup kita. Makanya kita tidak boleh bersandar kepada sesuatu yang ada di dalam dunia ini, sebelum kita berada di dalam, sebelum itu kita sudah berada dalam pikiran Tuhan. Ada orang yang seringkali berkata begini, dia melihat seorang anak yang lahir, kemudian anak itu orang tuanya tidak jelas, mungkin hasil daripada hubungan yang tidak benar, sehingga seringkali orang berpanggil dia itu anak haram. Saya katakan tidak ada anak haram dalam dunia ini. Yang ada itu adalah bapak haram dan ibu haram, karena anak itu tidak tahu apa-apa. Jadi, ya sebenarnya kita sudah ada rancangan Tuhan dalam pikiran Tuhan sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah memilih kita. Ini luar biasa. Kehidupan yang bukan sekedar, bukan hanya seperti mimpi, yang ya ini berbicara dalam ayat 5 6 ini, ya keberadaan manusia itu seperti mimpi dan rumput yang sebentar ada dan tidak ada lagi. Tetapi bukan secara kebetulan kita ada dalam dunia ini. Tuhan sudah punya rancangan yang indah. Untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan? Untuk apa kita ada dalam dunia ini? Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihnya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Supaya kita beroleh kasih karunia, mendapatkan kasih karunia, supaya kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk dapat menjalankan fungsi kita atau fungsi kehidupan kita sebagaimana yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Hidup Rasul Paulus, ya dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup untuk Tuhan itu adalah hidup untuk mati bagi Kristus. Jadi kita hidup supaya mati bagi Kristus. Kita hidup hanya supaya akhirnya kita mati bagi Kristus. Jangan untuk hal yang lain. Jangan mati konyol. Jangan buat sesuatu hidup ini tidak berguna. Tapi sampai waktunya kita mati pun harus mati karena Tuhan panggil kita, karena mati karena Kristus. Hidup untuk Tuhan berarti tidak menghambakan diri kepada yang lain. Hanya kepada Tuhan saja. Rick Warren, ya saudara pasti membaca bukunya, dia menyimpulkan tentang kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu adalah sebuah ujian. Apa saja dalam hidup kita itu ujian. Waktu kita sakit, ujian. Waktu kita kekurangan, ujian. Kita diuji, apakah kita masih setia dengan Tuhan atau tidak. Waktu kita punya pergumulan, kita diuji. Apakah kita setia dengan Tuhan atau tidak. Dan waktu kita berkelimpahan pun kita diuji. Waktu kita sehat pun kita diuji. Waktu kita hidup bersenang-senang juga diuji. Seluruh hidup ini dengan ujian. Kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Kita hidup hanya karena ada satu kepercayaan yang diberikan kepada kita, sehingga kita hidup. Dan kita menerima kepercayaan ini, dan kita harus menghargai kepercayaan ini, karena Tuhan mempercayai kita untuk kita hidup dalam dunia ini, untuk menjalankan misinya. Kehidupan adalah sebuah penugasan sementara. Jadi kita ditugaskan sementara, seperti mimpi rumput yang ada sebentar saja, kemudian kita kembali. Makanya kita jangan berpikir berapa lama saya harus hidup dalam dunia ini. Kita harus berusaha supaya kita kuat, sehat, dan untuk hidup selama-lamanya. Tidak mungkin. Tapi kita harus belajar untuk mengisi waktu kita dengan kehidupan yang berarti, yang berguna untuk menjalani tahun 2022. Setiap waktu kita harus mengisinya dengan hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Ayat 7 sampai ayat yang ke-11, berharaplah kepada belas kasihan Tuhan. Kita diajar oleh firman Tuhan dalam kitab Mazmur ini, supaya kita tidak berharap kepada siapapun dan apapun yang ada di dalam dunia ini, yang ada sebentar dan kemudian tidak ada lagi dan habis lenyap. Tapi kita diajar oleh firman Tuhan supaya kita hanya berharap kepada Tuhan saja.
Oleh belas kasihan Tuhan saja, kita boleh ada, kita hidup, dan kita boleh bergerak, kita boleh melakukan tugas tanggung jawab kita. Ayat 7 berkata, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Lalu ayat yang ke-11, siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Saudara, akhir hidup manusia berhadapan dengan murka Allah. Dan karena itu kita harus mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita, pekerjaan, kehidupan kita harus pertanggungjawabkan pada waktu kita kembali di hadapan Tuhan. Itu bagian yang pertama. Hanya 2 bagian, dan ini bagian yang terakhir saya sampaikan bagi kita untuk mengingatkan kita di dalam memasuki tahun baru, tahun 2022. Tahun baru adalah tahun harapan untuk hidup. Dengan melihat banyak tantangan, kesulitan, persoalan, banyak orang merasa berat untuk hidup. Dengan banyak tugas, banyak pekerjaan, kemudian tekanan ekonomi, penderitaan, sakit, penyakit, ada banyak orang yang sudah merasa, ya kalau bisa mati saja. Wah, ini sebenarnya sudah tidak ada harapan lagi, saudara. Saya berharap jemaat GMKS, bahkan kita, hamba-hamba Tuhan, ataupun anak-anak Tuhan, yang kita sudah dipilih sebelum dunia jadikan ini, kita tidak punya pemikiran seperti itu. Kita punya harapan di dalam Kristus. Kita punya kekuatan di dalam Kristus. Kita harus berjalan, menjalani tahun 2022 dengan kekuatan dan harapan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, dan kita melangkah mengikuti Tuhan. Sebagai murid Tuhan, kita mengikuti Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, itulah yang kita lakukan. Misi Kristus adalah misi kita. Makanya gereja kita, gereja misi Kristus sedunia. Artinya kita menjalankan misi, dan misinya itu adalah misi Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, harapan apa yang kita lakukan atau kepada siapa atau bagaimana kita berharap. Bagaimana kita menjalani tahun 2022 dengan satu harapan yang baru, yang memberi kehidupan bagi kita untuk kita punya harapan untuk berjalan di tahun ini. Yang pertama, ayat 12. Pemazmur atau Musa mengajar kita dalam ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah harapan hidup. Kalau kita memiliki hati yang bijaksana, kita dapat mempertimbangkan banyak hal dalam hidup ini. Sehingga kita punya harapan untuk hidup ke depan. Saya senang dengan ayat ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Jadi hidup ini, untuk mendapatkan harapan hidup, kita harus belajar seperti belajar matematika, berhitung, ya, menghitung hari-hari kami. Atau dengan kata lain, kita harus belajar seperti seorang murid untuk belajar berhitung. Artinya kita menghitung-hitung hari yang Tuhan beri supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga beroleh hati bijaksana. Ini merupakan, ya kalau berbicara tentang menghitung atau belajar, itu berarti berbicara tentang seorang murid dan seorang guru. Kita adalah seorang murid yang terus belajar kepada guru kita, kepada Tuhan yang hidup. Maka orang yang belajar untuk belajar tentang firman Allah, belajar menjadikan Allah sebagai gurunya, Yesus sebagai gurunya, maka dia sebagai muridnya, maka dia terus belajar. Orang yang demikian akan punya harapan. Atau dengan kata lain, kalau kita belajar tentang Allah atau tentang Tuhan, atau Tuhan menjadi guru kita, sehingga kita belajar kepada dia, maka kita, dengan kata lain, kita belajar teologi. Kita belajar teologi, itu orang yang punya harapan hidup. Jadi orang-orang yang belajar teologi punya harapan hidup. Ya, mahasiswa teologi pasti punya harapan hidup. Kalau tidak punya harapan hidup, jangan sekolah teologi. Karena sekolah teologi ya belajar tentang Allah. Nah, kalau ajarlah kami menghitung hari-hari kami, kita harus belajar kepada Allah. Itu kita harus belajar, kita berteologi, harus belajar teologi supaya kita memiliki harapan hidup. Orang yang terus belajar, ya pasti punya harapan. Orang yang tidak mau belajar, pasti hilang harapan. Tidak punya harapan. Belajar untuk terus maju. Belajar untuk hidup. Jadi hidup ini, hari-hari ini tuh kita harus belajar, saudara. Bagaimana kita hidup pun harus belajar.
bagaimana kita jalani hari ini, hari-hari depan kita harus belajar. Maka kita memiliki satu harapan hidup. Ayat 13. Doa adalah harapan untuk hidup. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Saudara, kita ditopang, kita hidup ini, kita punya harapan karena kita bersandar kepada Tuhan, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, kemudian atas segala pergumulan, persoalan dalam hidup kita, kita bisa menjalani dengan penuh pengharapan. Karena apa? Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Doa merupakan relasi kita dengan Tuhan. Doa merupakan bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan. Kita harus lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan yang memiliki, yang mengendalikan dunia ini, supaya kita memiliki harapan untuk hidup, menjalani hidup-hidup langkah hidup kita di dalam tahun 2022. Kembalilah ya Tuhan. Ya, kalau ada orang yang merasa Tuhan itu sudah jauh karena berbuat dosa, di tahun-tahun yang sudah lewat, banyak kejatuhan, banyak kegagalan, banyak dosa yang dilakukan. Kalimat ini, ayat 13, kiranya menjadi doa saudara. Kembalilah ya Tuhan. Berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Meminta belas kasihan Tuhan untuk Tuhan kembali menyayangi kita. Tidak ada dosa yang terlalu berat untuk Tuhan tidak mengampuni. Kalau kita bersedia mengaku, melepaskan, meninggalkan, dan kita bersedia untuk membuka hati bagi Tuhan, untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita. Sehingga doa merupakan harapan untuk hidup. Lebih banyak berdoa. Orang-orang yang banyak berdoa, saya percaya punya harapan yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang mengecewakan dia. Tidak ada sesuatu yang menakutkan dia. Tapi kalau orang tidak punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan, orang itu sebenarnya sudah ada dalam ketakutan. Kemana-mana hidupnya penuh dengan ketakutan. Bahkan menjalani tahun-tahun, hari-hari di dalam kehidupannya juga merasa ketakutan. Ya, dunia barat, bahkan sampai kepada dunia timur sini, mempercayai angka 13 itu merupakan angka yang jelek, angka yang tidak baik. Takut terhadap angka itu. Gedung-gedung tinggi tidak ada lantai 13. Sehingga mereka ketakutan. Orang Afrika, mereka punya kepercayaan. Kalau misalnya menyeberang jalan, kemudian berpapasan dengan seekor kucing, maka itu tanda berbahaya bagi dia. Satu kali ada seorang Afrika yang menyeberang jalan, kemudian berpapasan dengan seekor kucing. Lalu dia berjalan bersama dengan seorang yang bukan orang Afrika. Setelah dia melewati itu jalan itu, dia berkata kepada orang yang bukan Afrika itu, dia katakan, wah, celaka bagi saya. Hari ini apa yang akan terjadi, hukuman apa, masalah apa, penderitaan apa, celaka apa yang saya akan terima karena saya berpapasan dengan kucing. Lalu bagaimana hidup saya? Lalu orang yang bukan Afrika itu berkata kepada dia, itu tergantung kepadamu. Lalu dia bertanya, kenapa tergantung? Lalu dia berkata, tergantung apakah engkau jadi tikus di depan kucing. Kalau engkau tikus, maka engkau boleh takut. Tetapi kalau engkau harimau, tidak perlu takut. Jadi tergantung di dalam hati kita, hidup kita, bagaimana kita memandang Allah yang kekal, yang kuat itu akan berada dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memiliki itu? Apabila kita punya hubungan, punya relasi yang indah dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka saya percaya kita memiliki relasi itu dengan Tuhan, sehingga kita dapat hidup punya harapan. Yang berikut ayat yang ketiga, bagaimana kita memiliki harapan, ayat 14, lawatan Tuhan adalah harapan untuk hidup. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Ayat ini menjadi satu ayat yang luar biasa. Menjadi satu harapan bagi kita. Kenyangkanlah kami, lawatan Tuhan untuk hidup kita, untuk mengenyangkan kita di waktu pagi. Ini bukan berbicara tentang kenyang karena roti, bukan kenyang karena makanan jasmani, tapi bagaimana lawatan Tuhan setiap pagi kita berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana setiap waktu kita datang kepada Tuhan untuk kita mendapatkan lawatan Tuhan. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Ini menjadi satu lagu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu,
supaya kami bersorak-sorak dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Ya, saya bukan artis, biasanya kalau saya jalan bawa banyak pemuji untuk mereka nyanyi. Hari ini saya khotbah tidak ada pemuji, saya nyanyi sendiri. Ya, biar ada harapan. Yang keempat, saudara, bagaimana kita memiliki harapan? Ayat 15-16, semangat dan sukacita adalah harapan untuk kita hidup. Ayat 14 dan 15 saya bacakan bagi kita. Ya, ayat 16, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Saudara, ini merupakan satu harapan supaya bagaimana Tuhan melawat umatnya, Tuhan melawat kita. Setelah mendapat lawatan itu ada kekuatan, ada sukacita, ada semangat supaya kita hidup. Jadi orang yang punya semangat, orang yang punya sukacita, itu pasti orang punya harapan. Jangan loyo, jangan iman kita lemah, jangan kita jadi takut, jangan kita jadi orang-orang yang tidak punya semangat untuk hidup. Tapi bangkit, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Dia menyertai kita. Dia memberikan janji buat kita, kita pegang janjinya, firman Tuhan, memberikan kekuatan bagi kita. Yang terakhir, yang kelima, kemurahan Tuhan adalah harapan hidup. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Saudara, kita hidup, kita ada, kita bisa menjalani tahun demi tahun. Bahkan kita masuk dalam tahun 2022 karena kemurahan Tuhan. Saya ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Saudara ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Kita bisa melayani karena kemurahan Tuhan. Kita bisa hidup karena kemurahan Tuhan. Kita bisa melakukan segala tugas tanggung jawab kita karena kemurahan Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk kita hidup karena kemurahan Tuhan. Maka harus selalu kembalikan kepada Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Karena darinya kita hidup dan kembali kepada Dia untuk kita hidup. Selamat tahun baru. Kita tinggalkan tahun 2021 dan selamat memasuki tahun baru 2022 dengan harapan baru di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala sebentar.